Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini Ana mau melanjutkan membaca buku biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Bagian ketiga, keulatan Masruq rahimahullah dalam beribadah. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dia mengatakan, Masruq menurunkan tirai yang menghalangi antara dirinya dengan keluarganya, lalu dia fokus pada sholatnya dan meninggalkan mereka dengan dunia mereka. Anas bin Sirin menuturkan dari istri Masruq sholat ketika kedua telapak kakinya bergerak. Terkadang aku duduk di belakangnya sambil menangis karena melihat apa yang diperbuatnya terhadap dirinya. Dari Fiqh bin Khalifah dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan Masruq bin Al-Ajda' pernah jatuh pingsan pada hari yang sangat panas, sedangkan dia berpuasa dan Aisyah istri Nabi telah menjadikannya sebagai anak angkatnya. Lalu dia menamakan putrinya Masruq dengan nama Aisyah. Dia tidak pernah menolak permintaan putrinya sedikit pun. Lalu putrinya datang kepadanya seraya mengatakan, "Wahai ayah, makan dan minumlah." Dia mengatakan, "Apa yang kau inginkan dariku, wahai putriku?" Putrinya menjawab, "Belas kasih." Dia mengatakan, "Wahai putriku, sesungguhnya aku hanya mencari belas kasih untuk diriku pada suatu hari yang kadarnya ada 50.000 tahun, hari dunia." Dari Abu Ishaq, dia mengatakan, Masruq pernah melaksanakan haji, maka tidaklah dia melewat suatu malam melainkan dengan keadaan bersujud sholat sunnah. Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir mengatakan, Khalid bin Abdullah bin Asid, gubernur Basrah, pernah menghadiahkan kepada pamanku Masruq sebanyak 30.000 dirham, dan dia saat itu sangat membutuhkan, tapi dia tidak mau menerimanya. Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan, Masruq menikahkan putri-putrinya dengan As-Sa'ib dan Al-Aqra' dengan mahar 10.000 dirham untuk dirinya, dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada mujahid dan orang-orang miskin. Dari Al-A'mash bin Abi Ad-Duha, dia mengatakan, Masruq pernah berdiri mengerjakan sholat seakan-akan dia seorang rahib. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Bawalah semua kebutuhan kalian, lalu sebutlah kepadaku sebelum aku berdiri untuk mengerjakan sholat." Dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, Masruq pernah menemuiku seraya mengatakan, "Wahai Sa'id, tidak tersisa sedikit pun yang diinginkan kecuali keinginan kita untuk membenarkan muka kita dalam tanah, yaitu bersyukur kepada Allah." Yang keempat, sikap dan pendirian Masruq rahimahullah ketika terjadi fitnah. Dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan, jika dikatakan kepada Masruq, engkau terlambat membela Ali dari mengikuti peperangan yang dilakukan beliau, maka dia mendesak pembicaraan mereka dengan mengatakan, aku ingatkan kalian kepada Allah. Tahukah kalian, ketika sebagian dari kalian berbaris untuk menghadapi sebagian yang lain, dan sebagian kalian mengangkat senjata untuk sebagian yang lain, lalu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, maka pintu langit dibuka, sementara kalian melihat, kemudian bayangkan seorang malaikat turun darinya, hingga ketika dia berada di antara dua barisan, dia mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan satu sama lain di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Apakah itu menjadi penghalang kalian untuk tidak saling bunuh satu sama lain? Mereka menjawab, ya. Dia mengatakan, demi Allah, sungguh Allah telah membukakan pintu langit untuknya, dan sungguh seorang malaikat mulia turun dengan membawanya lewat lisan Nabi kalian. Sesungguhnya ayat ini benar-benar muhkamah dalam mushaf Al-Quran yang tidak dimansukh oleh suatu apapun. Dari Az-Zahabi mengatakan, Waqi' mengatakan, Masruq al-Aswad Ar-Rabi' bin Khusaim dan Abu Abdurrahman Sulaimi
tidak mengikuti perang bersama Ali. Ada yang meriwayatkan Masruq sempat mengikuti perang Siffin, lalu dia memberi nasihat dan memberikan peringatan, tapi tidak ikut berperang secara fisik. Ada juga yang berpendapat dia mengikuti perang Haruriyah melawan kaum Khawarij bersama Ali dan memohon ampunan kepada Allah karena tidak ikut berperang bersama Ali. Ada yang meriwayatkan kuburnya di As-Salsalah di Wasit. Yang kelima, sikap wara' dan zuhud Masruq rahimahullah. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari ayahnya dari Masruq bahwa dia tidak mengambil upah atas jabatannya sebagai qadhi, dan dia menakwilkan ayat ini dengan sikapnya tersebut. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 111. Dari Al-A'mash dari Abu Ad-Duha, dia mengatakan, Masruq pergi sebagai pejabat di Al-Salsalah selama 2 tahun. Kemudian ketika kembali, keluarganya melihat pada barang bawaannya. Ternyata mereka mendapati sebuah kapak. Mereka pun berkata, engkau pergi selama 2 tahun, kemudian engkau kembali kepada kami hanya dengan membawa kapak tanpa gagang. Dia mengatakan, Inna lillahi, kami telah meminjamnya dan kami lupa mengembalikannya. Abu Ad-Duha mengatakan, Masruq pernah ditanya tentang sebuah tafsir, tentang sebuah bait syair. Maka dia menjawab, aku tidak suka bila mendapati syair dalam buku. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Muntashir, dia mengatakan, setiap hari Jumat Masruq biasa menunggang seekor bagol peranakan kuda dan keledai dan memboncengku di belakangnya. Kemudian dia mendatangi tempat pembuangan sampah tua di Al-Hirah. Lalu dia menaikkan bagolnya kepadanya. Saya mengatakan, dunia ada di bawah kita. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia mengatakan, aku mendapatkan kabar bahwa Masruq pernah memegang tangan keponakannya lalu membawanya naik ke tempat pembuangan sampah di Kufah. Saya mengatakan, maukah aku perlihatkan dunia kepada kalian? Inilah dunia. Mereka memakannya lalu habis. Mereka memakainya lalu usang. Mereka menungganginya lalu lemah. Mereka menumpahkan darah mereka karenanya, menghalalkan kehormatan mereka karenanya, dan memutuskan tali rahim dan kekerabatan mereka karenanya. Dari Muhammad bin Uqbah, dia mengatakan, aku mendengar Al-Asma'i mengatakan, Masruq pernah membuat perumpamaan dengan bait syair, cukuplah bagimu dari makanan orang yang pintu ditutup di hadapannya dan tirai jendela ditutupkan baginya, yaitu garam dan roti, dan air sungai Ufrat yang sejuk untuk engkau makan siang. Engkau bisa menyaingi orang-orang yang memiliki daging empuk dan diolesi samir. Engkau pun bersendawa ketika mereka bersendawa, seakan-akan engkau diberi makan dengan aneka makanan yang banyak dan segar. Yang keenam, guru-guru dan murid-murid dari Masruq. Guru-gurunya Al-Mizzi mengatakan dia meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Khobab bin Al-Arad, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Umar Al-Aisi, dan dia adalah teman sebayanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Mu'az bin Jabal, Ma'qil bin Sinan Al-Asja'i, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Bakar As-Siddiq, Subai'ah Al-Islamiyah, Aisyah istri Nabi. Berikut ibunya, Ummu Rumman, konon meriwayatkan secara mursal dari Ummu Salamah istri Nabi. Rufaidah, Abu Wa'il, murid-muridnya. Al-Mizzi mengatakan yang meriwayatkan darinya adalah Ibrahim An-Nakhai, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Hibal bin Rufaidah, Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, Abir bin Asy-Sya'bi, Abdullah bin Murrah Al-Khariqi, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nadlah, Umarah bin Umair, Al-Qasim bin Al-Muntasir bin Ajda', Muhammad bin Nasr Al-Hamadani, Abu Ad-Duha,
Muslim bin Subay, Makhul Asyami, Yahya bin Al-Jazar, Yahya bin Wasab, Abu Ahwah Al-Jusaimi, Abu Ishaq, Abu As-Sabi'i, Abu Asyura Al-Muhribi, dan istrinya Famir binti Ahmad. Biografi Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Inilah biografi kedua dari serial yang penuh berkah ini, biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Panji yang kita kibarkan sekarang, dan seorang alim yang kita mendapatkan kehormatan untuk mengemukakan biografinya, bukanlah seorang yang masyhur di kalangan kaum awam. Hanya saja beliau adalah salah satu gunung ilmu yang kadar kedudukannya diketahui dan ilmunya hanya dapat dinilai oleh ahli ilmu. Dia adalah penghulu tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyab, yang hidup semasa dengan para pemuka sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Beliau adalah simbol dalam hafalan, kecerdasan, sikap wara, membela kebenaran, dan tabah menghadapi ujian dalam membela kebenaran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melihat beliau, maka beliau mengatakan, seandainya Rasulullah melihat orang ini, niscaya hal itu membuat beliau gembira. Abu Nuaim mengatakan saat mengemukakan biografinya, Abu Muhammad Sa'id bin Al-Musayyab bin Al-Hazan Al-Mahzumi termasuk di antara orang-orang yang mendapat ujian. Dia diuji, tapi celaan orang yang mencela tidak menyurutkannya dalam membela agama Allah. Dia ahli ibadah dan jamaah, iffah dan qanaah. Dia, sebagaimana namanya, adalah orang yang bahagia dengan ketaatan dan jauh dari kemaksiatan serta kejahilan. Dan cukup untuk menjelaskan keluasan ilmunya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepadanya tentang keputusan Umar, karena dia adalah orang yang paling tahu tentang keputusan-keputusan hukum Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Serta dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah telah menikahkannya dengan putrinya. Dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah sejak 40 atau 50 tahun, dan tidak pernah memandang tengkuk manusia karena dia senantiasa sholat di shaf pertama. Dari Amr bin Dinar, dia mengatakan ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beginilah cara ilmu hilang. Lalu Sa'id bin Al-Musayyab menuturkan hal itu, seraya mengatakan, demikian pula ketika wafat Ibnu Abbas. Amr bin Dinar mengatakan, dan aku katakan demikian pula ketika wafat Sa'id bin Al-Musayyab. Ibnu Hibban mengatakan dalam As-Siqat, Sa'ad bin Al-Musayyab termasuk di antara para pemuka tabi'in dalam hal fikih, agama, wara', ibadah, dan keutamaan. Dia adalah penduduk Hijaz yang paling faqih dan orang yang paling mampu menakwilkan mimpi. Tidaklah salat diserukan sejak 40 tahun, melainkan pasti Sa'id bin Al-Musayyab telah berada di masjid menunggu salat. Sebagai pemuka tabi'in, dia sangat keras, lagi sulit tunduk kepada para khalifah yang zalim, tapi lemah lembut dan bermuamalah dengan mudah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Dia menolak keluar menuju pintu masjid untuk bercakap-cakap dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga putranya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau pergi membawa putrinya kepada muridnya, Ibnu Wada'ah. Setelah beliau menikahkannya kepada Ibnu Wada'ah dengan mahar 2 atau 3 dirham, sementara beliau menghalangi putrinya dari Abdul Malik bin Marwan ketika dia meminangnya untuk putranya Al-Walid. Beliau tabah menghadapi penjara dan pukulan. Beliau menolak membaiat putra mahkota setelah Abdul Malik yang diserahkan kepada kedua putranya, Al-Walid dan Sulaiman. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan memasukkan beliau ke dalam surga yang tinggi, yang buahnya mudah dipetik. Dan semoga Allah melimpahkan salawat, salam, dan keberkahan atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Yang pertama, nama, kunyah, kelahiran, dan ciri-ciri Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Nama beliau ialah Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin Aiz bin Imran bin Mahzum Al-Quraisy, keturunan Quraisy, Al-Mahzumi dari Bani Mahzum, Al-Madani, tinggal di Madinah, pemuka para tabi'in. Kunyahnya Abu Muhammad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bahwa kakeknya Hazan pernah datang kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya, siapakah namamu? Dia menjawab, aku Hazan.
yang berarti keras, susah. Beliau menimpali, justru engkau adalah sahal, mudah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah nama yang diberikan oleh ayah ibuku, dan aku dikenal dengan nama ini di tengah orang banyak. Maka Nabi SAW pun mendiamkannya. Sa'id berkata, maka kami keluarga Hazan harus dikenal sebagai keluarga yang susah. Saya katakan biografinya adalah bukti kebenaran berita itu. Wallahu a'lam. Kelahiran. Az-Zahabi mengatakan ia dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar, 4 tahun dari awal kekhalifahannya. Ada yang berpendapat 2 tahun dari awal kekhalifahannya. Ada yang berpendapat Sa'id dilahirkan 2 tahun sebelum Umar radhiyallahu anhu wafat. Ibnu Sa'ad mengatakan, Muhammad bin Umar mengatakan, yang saya ketahui menjadi pendapat banyak orang tentang kelahirannya, yakni Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa dia dilahirkan 2 tahun sebelum berakhirnya kekhalifahan Umar. Dan diriwayatkan bahwa dia sempat mendengar langsung darinya, tapi saya tidak melihat para ulama membenarkan hal itu, meskipun mereka meriwayatkannya. Ciri-ciri fisik. Dari Imran bin Abdul Malik, dia mengatakan, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan sesuatu pun terhadap diriku sebagaimana kekhawatiranku pada kaum wanita. Mereka mengatakan, wahai Abu Muhammad, orang sepertimu tidak menginginkan wanita dan tidak pula wanita menginginkanmu. Dia mengatakan, benar seperti yang aku katakan kepada kalian. Perawi berkata, ketika itu beliau adalah laki-laki tua renta yang sudah kabur penglihatannya. Dari Abu Al-Ghuzan bahwa dia melihat Sa'id bin Al-Musayyab berambut dan berjenggot putih. Dari Muhammad bin Hilal bahwa dia melihat Sa'id bin Al-Musayyab bertubuh besar, memakai peci tipis, bersurban putih yang memiliki garis merah yang dijulurkan di belakangnya sejengkal. Yang kedua, pujian para ulama kepada Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Dari Makhul, dia mengatakan, aku telah mengelilingi bumi seluruhnya untuk mencari ilmu, dan aku tidak berjumpa seorang pun yang lebih berilmu dibandingkan Sa'id bin Al-Musayyab. Dari Ali bin Al-Madini mengatakan, aku tidak mengetahui dari kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripadanya. Ia menurutku adalah tabi'in yang paling terkemuka. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli mengatakan, dia adalah seorang yang soleh, faqih dan tidak mengambil pemberian dari penguasa. Dia memiliki modal sebanyak 400 dinar dan berdagang minyak dengannya. Dia seorang yang bermata juling. Abu Zur'ah mengatakan, beliau adalah Madani, orang Madinah. Quraisy dari keturunan suku Quraisy, seorang siqah dan imam. Abu Hatim mengatakan, di kalangan tabi'in tidak ada yang lebih mulia daripada Sa'id bin Al-Musayyab, dan dia adalah orang yang paling akurat penguasaannya di antara mereka, berkenaan dengan periwayatan hadis dari Abu Hurairah. Dari Maimun bin Mihram, dia mengatakan, aku tiba di Madinah lalu aku bertanya tentang penduduknya yang paling faqih, maka aku didorong menuju Sa'id bin Al-Musayyab. Aku pun bertanya kepadanya. Dari Makhul, dia mengatakan, ketika Sa'id bin Al-Musayyab wafat, orang-orang sama tingkatan kedudukannya, tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada seorang pun yang meremehkan tindakan mendatangi halaqah Sa'id bin Al-Musayyab. Sungguh aku melihat mujahid di tengah halaqah itu. Dan dia mengatakan, manusia senantiasa dalam kebaikan selama orang ini masih berada di tengah mereka. Al-Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar, ditanya tentang sesuatu masalah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan demikian tentang masalah ini. Ma'an mengatakan dalam suatu hadis, maka Al-Qasim mengatakan, iya, Sa'id bin Al-Musayyab adalah orang terbaik di antara kami dan penghulu kami. Muhammad bin Umar, cucu Ali, berkata dalam suatu hadis, beliau itu adalah penghulu dan ulama kami. Ibadah Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Dari Ibnu Harmalah, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia mengatakan, aku tidak pernah luput mengerjakan salat berjamaah sejak 40 tahun. Dari Utsman bin Hakim, dia mengatakan, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, tidaklah muazin mengumandangkan azan dari semenjak 30 tahun melainkan aku telah berada di masjid. Dari Abdul Mun'im bin Idris dari ayahnya, dia mengatakan, Sa'id bin Al-Musayyab mengerjakan salat subuh dengan wudu untuk salat isya selama 50 tahun. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, aku tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama sejak 50 tahun, dan aku tidak pernah melihat tengkuk seorang pun dalam salat sejak 50 tahun, karena beliau selalu berada di saf pertama. Dari Ibnu Harmalah, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa beliau pernah merasa sakit matanya. Maka mereka mengatakan, sekiranya engkau pergi wahai Abu Muhammad ke Al-Aqiq untuk melihat dedaunan yang menghijau, niscaya engkau merasakan ringan pada matamu. Dia menimpali, lantas apa yang harus saya lakukan supaya tetap bisa menghadiri salat isya dan subuh? Dari Yazid bin Hazim, dia mengatakan, Sa'id bin Al-Musayyab biasa merangkaikan puasa dengan ibadah lainnya. Jika matahari terbenam, dia membawa minumannya dari rumah ke masjid lalu meminumnya.
Dari Imran bin Abdullah, dia mengatakan, Said bin Al-Musayyab mengatakan, tidak ada satu rumah pun setelah rumahku di Madinah yang pernah menaungiku, kecuali rumah di mana kadangkala aku datang mengunjungi putriku untuk mengucapkan salam kepadanya. Mungkin sekian yang bisa saya bacakan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.